Udah kangen kan sama suasana offline di ibadah remaja, misalnya selesai ibadah kita jajan di abang-abang Batagor atau abang-abang Cakwe, pasti udah kangen banget kan? Nah, tapi untuk menambah rasa rindu itu, kita saling melihat di sini dan bisa saling mengurangi rasa rindu itu. Yuk di on cam aku tunggu ya 1 menit dari sekarang. Wah, udah mulai banyak nih yang on cam. Nah, tapi aku mau nanya nih sama yang udah on cam. 5 hari yang lalu, Indonesia itu merayakan hari yang besar, hari yang sangat bersejarah dan pastinya sangat penting nih buat Indonesia. Kira-kira hari apa ya? Aku mau tanya nih sama Helga. Helga boleh di open mic-nya? 17 Agustus. Nah, 5 hari yang lalu benar tuh kita ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, Helga, aku mau nanya dong, arti merdeka bagi kamu sendiri sebagai seorang remaja, atau sebagai seorang pelajar, atau mungkin sebagai rakyat Indonesia tuh apa sih? Sebagai remaja sih kemerdekaan itu berarti bisa bebas ya, bisa bebas dapat memilih pilihan sendiri gitu sih. Nah, tuh katanya bisa bebas. Berarti kalau kita sudah merdeka, berarti kita sudah bebas. Sekarang aku mau nanya nih sama satu lagi, yang cowok. Jonathan, aku mau nanya, apa sih arti merdeka bagi kamu sendiri? Sama kayak tadi, bebas. Oke. Nah, tadi kan udah sama-sama tahu nih apa arti merdeka. Berarti kalau kita sudah tahu apa arti merdeka, kita harus menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang pastinya satu, membanggakan, kedua, punya prinsip, dan yang terakhir adalah selalu jujur dalam melakukan hal apapun. Mau dari hal yang paling kecil, misalnya yang paling sepele, tapi itu hal penting juga, sampai yang hal paling besar. Jadi, seperti tema kita hari ini, menjadi orang benar di mata Tuhan. Gitu. Menjadi orang benar di mata Tuhan berarti kita harus memiliki sikap-sikap yang positif sebagai remaja. Oke, sekarang sambil kita nunggu yang lain juga untuk siap-siap buat on cam, biar nambah semangat teman-teman di hari Minggu, di hari ceria ini, mari kita angkat satu lagu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali dan
puji Tuhan. Ternyata udah makin banyak nih yang siap untuk ibadah remaja hari ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengangkat satu lagu pujian. Berarti itu tandanya kita akan memulai ibadah remaja hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku mau ngingetin lagi nih teman-teman, untuk jangan lupa diambil Alkitabnya, supaya tidak lari-lari, tidak kerucuk pas ibadah, biar ibadahnya tetap fokus, tetap tenang, jadi biar kita tuh sama-sama siap mendengarkan ibadah pada hari ini. Dan pastinya paling utama jangan lupa untuk on cam, terutama bagi pelajar CD karena ini menjadi salah satu bagian absensi. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita memulai ibadah hari ini. Tapi sebelum itu aku mempersilahkan teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah
membuka ibadah ini dengan bernyanyi, lalu lanjut dengan mendengarkan khotbah. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Tuhan, tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu lagu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doanya lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Inang, maaf belum di unmute. Sorry Inang, masih di mute Inang. Maaf Inang, masih di mute Inang. Oh ya, Ya, apa diulangin ya? boleh Inang. Terima Oke. kasih Inang. Ya, terima kasih. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat
yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini kamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, teman-teman. Kira-kira selama seminggu ke belakang, di antara kita adakah yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan? Mungkin berbohong sama guru saat belajar daring, atau mungkin mencontek pas ujian, dan pasti masih banyak lagi. Tapi terkadang kita baru menyadarinya di saat kita sudah melakukannya. Atau bahkan sebaliknya, kita sudah tahu itu hal yang tidak baik, itu hal berdosa, tapi kita tetap ngelakuin. Lalu ketika kita ingin meminta maaf dengan Tuhan, kita berpikir apakah masih ada kata maaf lagi untuk kita. Padahal kita sudah melakukan dosa banyak sekali di dunia ini. Kita sudah banyak melakukan nafsu dunia di dunia ini. Tapi teman-teman harus percaya bahwa tidak ada kata terlambat apabila niat dan tujuan kita benar-benar tulus ingin meminta maaf, karena Tuhan selalu mengampuni, dan Tuhan itu juga peduli dengan kita. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Wah, teman-teman, puji Tuhan, kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Itu artinya Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi, teman-teman ingat gak sama peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus? Pastinya ingat dong, pada kejadian itu, Tuhan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita dengan cara disalibkan di Bukit Golgota. Berarti kalau Tuhan sudah mengampuni kita, artinya kita sudah bersih dan tidak dikotori ataupun dipenuhi dengan dosa lagi. Tuhan baik banget ya sama kita, Dia rela berkorban, bahkan mati untuk kita. Maka dari itu, mari kita merespon perbuatan Tuhan yang sangat baik kepada kita dengan mengangkat satu lagu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya,
Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Marilah kita baca secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab pada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Pada epistel tadi dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hanya bersama Yesus kita bisa melawan hawa nafsu dunia apapun itu. Dengan itu, sebelum kita mengaku iman percaya kita, mari kita angkat satu lagu pujian dari buku UND nomor 453 pada Goarna Umuli. Sada Goarna Umuli, siana sa goari, goari Tuhan Yesus, idona umuli, goari Tuhati, holani do endeki, goari Yesuski lo pamalum rohaki.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman hari ini. Pengumuman hari ini kita dilayani oleh Amang Pendeta David Raja Kukup yang akan membawakan firman pada hari ini. Lalu kita dilayani oleh Inang Sintua Nyonya Gurning Boro Simaran Bentak sebagai liturgis hari ini. Terima kasih Amang dan Inang atas pelayanannya. Selanjutnya di MC ada aku sendiri, Rosiana Boru Hasibuan. Lalu di singer dan pemusik kita hari ini ada Abang Sando Silalahi, Kak Dona Boru Sinaga, dan Bang Sonang Manulang. Lalu di multimedia kita hari ini ada Bang Sando Silalahi. Kemudian di co-host kita ada Kak Karen Tembunan. Dan yang terakhir di koordinator kita ada Kak Indah Boru Lumban Gaul. Terima kasih Abang dan Kakak atas pelayanannya. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk tetap melaksanakan 6M. Corona ini belum selesai, Corona ini masih panjang. Corona ini sudah 1 tahun, dari yang awalnya peraturannya cuma 3M, terus jadi 5M, terus sekarang jadi 6M. Jadi teman-teman jangan sampai kendor prokesnya, tetap laksanakan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah menghindari makan di tempat. Selanjutnya, pengumuman hari ini adalah kami dari teman-teman serta kakak pendamping remaja mendoakan serta memberi dukungan kepada keluarga dan teman-teman yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit agar tetap semangat supaya dapat kembali beraktivitas kembali dengan normal. Selanjutnya, pengumumannya adalah untuk teman-teman remaja jangan lupa untuk tetap setia mengikuti ibadah Minggu Remaja setiap minggunya yang dilaksanakan jam 11 siang. Lanjut. Nah, untuk teman-teman remaja yang baru saja berulang tahun, seminggu ini kami dari teman-teman serta kakak dan abang pendamping remaja mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman, supaya semoga di ulang tahun dan di umur yang baru bisa menjadi pribadi yang lebih baik, semoga diberikan kesehatan serta panjang umur. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan ibadah, bisa dititipkan kepada orang tua masing-masing yang akan disampaikan ke rekening mandiri, yang akan aku baca nomornya 006 008 800 8440. Boleh dicatat langsung ataupun di screenshot atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Nah, ini paling penting nih, untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC dan pemusik, boleh banget menghubungi kakak seksi remaja, serta kakak dan abang seksi musik dan seksi ibadah. Di seksi remaja ada Abang Colin Sagala, nomor teleponnya tertera di PPT. Lanjut, di seksi musik ada Abang Albert Sitompul, nomornya juga di itu tertera. Serta di seksi ibadah ada Kak Trides Manulang. Nah, nomornya bisa langsung diketik atau di screenshot di HP atau laptop masing-masing. Pengumuman yang terakhir hari ini adalah untuk pelajar CD tetap mengikuti ibadah remaja karena ini adalah menjadi salah satu bagian
dari absensi pelajar CD. Sekian pengumuman hari untuk minggu ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman pada hari ini, tapi sebelum itu mari kita bernyanyi firman-Mu kita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan saya berharap minggu ini menjadi minggu yang penuh sukacita bagi kita, karena kita semua masih dalam euforia hari kemerdekaan. Jadi seperti yang dikatakan si Rosi tadi, kita ini semua orang-orang yang sudah menikmati kebenaran. Dan kita mau mengisi kebenaran itu dengan apa? Apa yang harus kita lakukan dengan kemerdekaan? Tadi teman-teman ada yang mengatakan orang yang merdeka itu bebas. Bebas bagaimana? Ya kan? Bebasnya bagaimana? Orang yang merdeka adalah orang yang hidup, orang yang tinggal di dalam keadilan, peraturan, dan ketaatan. Itulah orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka itu bukan kebablasan semau-maunya. Makanya kita mau mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana sebenarnya orang yang merdeka?
Tanggung jawab orang yang merdeka itu berat. Tanggung jawab orang yang merdeka itu harus mengisi, harus mempertanggungjawabkan kemerdekaannya. Inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang? Sepertinya ada perbedaan ya. Coba benar tadi yang dikata yang pertama. Ayat 12-nya, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang pertama sekali kita mau diminta untuk menyukai kehidupan. Kenapa kita diminta pertama kali untuk menyukai kehidupan? Karena siapa kita hari ini, bagaimana kita hidup hari ini, itulah yang harus kita sukai, itulah yang harus kita nikmati. Dengan kata lain, saya mau mengatakan sebagai remaja-remaja Kristen, jangan ada penyesalan. Jangan ada yang menghukumi hidupnya. Jangan ada yang mengutuki hidupnya. Jangan ada yang menghindar dari kehidupannya saat ini. Anak-anak remaja harus bangkit. Anak-anak remaja harus orang yang optimis melihat kehidupan itu akan semakin lebih baik kalau kita bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Ada orang sekarang ini dia hanya selalu melihat ke belakang. Kenapa aku lahir di tengah-tengah keluarga miskin? Kenapa kondisiku begini? Kenapa warna kulitku begini? Kenapa rambutku begini? Kenapa semua disesali masa lalunya? Ada orang yang seperti itu. Seandainya dulu aku begini, sekarang aku sudah begini. Seandainya dulu orang kaya bapakku, mungkin aku sekarang sudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Seandainya dulu orang kaya bapakku, sudah bisa aku dimasukkan ke Inten dan lain sebagainya supaya aku menjadi orang yang pintar. Banyak yang bisa dikatakan. Seandainya. Bukan itu yang diminta. Menyukai hidup. Siapa kamu? Cintai kehidupanmu hari ini. Ada juga orang yang takut tentang masa depannya. Apalagi melihat si corona ini. Kayak mana nanti ya ke depannya? Kayak mana? Bagaimana kami? Hanya itu yang dipikirkan. Ya udah, jalanilah hidup ini. Nikmati kehidupan ini. Saya katakan orang yang menikmati hidup adalah orang yang bersyukur. Orang yang menikmati hidup adalah orang yang bersyukur. Gak usah kita susah-susah memikirkan apa itu bersyukur. Orang yang bersyukur, nikmati kehidupanmu. Kalau kita memang sekarang harus dengan pandemi, ya udah nikmati aja. Itulah tanda ucapan syukurmu. Karena apa? Orang Kristen itu tidak bisa dikalahkan oleh situasi yang ada pada saat ini. Makanya dikatakan hidup kita haruslah berjalan. Hidup kita haruslah melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Itulah membuat kita mendapatkan umur yang panjang. Ya, itulah yang menghantarkan kita untuk mendapatkan umur yang panjang.
Bahkan Khairil Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau udah mati dia lama kali, sampai sekarang tetap ada puisi Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak ada, apa cita-citamu? Aku mau hidupku hanya 10 tahun. Nggak ada. Apalagi ulang tahun, kan selama ulang tahun ya panjang umur. Nggak ada yang bilang, selama ulang tahun ya semoga cepat. Nggak ada. Semua orang mengharapkan umurnya yang panjang. Terus pertanyaannya, ketika kita sudah menikmati hidup, kita menginginkan umur yang panjang, apa yang harus kita lakukan, Abang Pendeta? Dikatakanlah kepada kita, jaga lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu dengan ucapan-ucapan menipu. Jadi lidah dan bibir itu yang dijaga. Supaya umur panjang itu jaga lidah, jaga bibir. Apa hubungannya? Iya. Orang yang mencari gosip, orang yang mencari bahan-bahan gosip, hidupnya akan stres. Karena bibir dan lidahnya ini terlalu sering mengucapkan kejahatan dan tipu-tipu. Maka supaya dia tetap eksis dalam dunia pergosipan, maka dia harus mencari bahan. Ketika dia mencari bahan, tidak menemukan bahan gosip, maka dia akan stres. Ya kan? Tidur pun dia tidak nyenyak itu. Apa ya besok gosipku ya? Apa besok ya yang mau kami gosipin di grup ya? Itu aja. Orang mau tidur aja dia mikirkan gosip. Bangun tidur dia, oh belum ada bahan gosipku, Bah. Bayangkan. Belum ada yang bisa kucengin nanti teman-temanku di grup. Nggak ada kehidupannya tenang. Tapi kalau orang yang nggak memikirkan gosip, malam-malam itu nyenyak kali tidurnya. Nyenyak tidurnya itu. Apalagi di zaman sekarang ini, kita kan sudah diperhadapkan dengan kepalsuan. Zaman sekarang ini kita dengan ucapan-ucapan yang manis, kita itu gampang tertipu. Ya. Jadi bukan dengan kata-kata yang manis menandakan kebenaran. Bukan dengan retorika-retorika yang luar biasa menandakan kebenaran. Tetapi kebenaran itu adalah ketika itu seturut dengan kehendak Allah. Bukan dengan kata-kata, merangkai kata-kata. Orang zaman sekarang ini lihat kalian iklan-iklan. Saya aja sering tertipu saya dengan iklan-iklan ini. Benar. Saya pengen makan bakso. Ku ketiklah di YouTube. Bakso terenak di Bekasi. Misalnya saya ketiklah bakso terenak. Muncul nih nama-namanya nih. Bakso kemeut-meut di daerah Tambun. Karena udah pengen, ya pergi aku ke situ. Sampai ke Tambun aku pergi hanya untuk makan bakso. Ujung-ujungnya lebih enak bakso yang di samping Tiki, yang dekat gereja kita ini. Harus pergi ke Tambun. Tapi karena lihat di YouTube itu kan, wah, kuahnya sangat menarik. Dagingnya, tetelannya, semuanya. Nyampe awak di situ, ya biasa-biasa aja. Ya kan? Itulah. Jadi dengan cara-cara seperti itu, orang pun berusaha. Makanya setiap orang, ketika dia memiliki YouTube, maka berusahalah orang juga membuat judul-judul yang bombastis. Ya kan? Lagu terenak kalau mau tidur. Lagu penghantar tidur 30 menit jamin nyenyak. Datanglah orang, dibukalah. Padahal lagunya pun tak lagu-lagu apa. Jadi orang dilatih untuk mengatakan kepalsuan dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Untunglah HKBP Jatiwaringin tidak dibuat judul link ibadahnya bombastis. Ya. Paling kalau HKBP Jatiwaringin, ibadah HKBP Jatiwaringin gitu ya. Coba dibikin misalnya, ibadah yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Anda penasaran? Silakan klik. Nah, kalau dibuat kayak gitu, pasti banyak yang mengklik. Atau misalnya hal-hal yang aneh. Ketika ibadah ada penampakan. Nah, langsung diklik orang itu. Tapi itu justru yang disukain. Apakah itu kebenaran? Tidak. Enggak kebenaran. Ibadah remaja terbaik sepanjang masa. Udah langsung diklik orang itu semua. Padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Iya kan? Jadi kalimat yang bombastis, judul yang bombastis, itu yang sering dibuat. Padahal belum tentu itu kebenaran. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang pertama itu dikatakan, jaga lidahmu dan jaga bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Yang kedua dikatakan di situ, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik.
melakukan yang baik, menjauhi kejahatan, dan mencari perdamaian. Tanpa perdamaian, kita ini akan selalu dihantui dengan ketakutan. Kita ini selalu berusaha untuk membalas, ya, seperti Afghanistan. Mereka itu kan masih dihantui yang namanya ketakutan karena Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Mereka ketakutan semua. Wah, bagaimana ini? Bahkan dunia juga ketakutan. Ditarik semua diplomat-diplomatnya dari Afghanistan karena Taliban telah kembali berkuasa. Ya, padahal Taliban sudah membuat statement-statement yang baik. Kami akan berdamai, kami tidak akan melakukan kekerasan. Nggak peduli. Ya, jadi memang orang yang tinggal di dalam balas dendam, hidupnya tidak akan pernah nyaman. Hidupnya nggak akan pernah nyaman. Maka dia dalam kehidupan. Makanya kan di dalam episode kita, ketika kita melakukan yang baik kepada musuh-musuh kita, sama seperti menumpukan di punggungnya. Hubungan yang baik kepada orang-orang yang menghinamu, menyakitimu, secara tidak langsung kamu telah memalukan dia di depan umum. Ya, ini kata gara, menumpukan bara. Bara dibikin ke punggungnya. Itulah analoginya. Sehingga orang yang melakukan berbuat baik, jadi jangan pernah kita merasa orang yang berdamai itu orang yang kalah. Jangan pernah kita mengatakan itu. Ya, dia mau berdamai. Mengatakan perdamaian itu jauh lebih baik dari permusuhan. Buktinya juga Tuhan mau berdamai kok dengan kamu, dengan saya, dengan kita semua. Mau kan Tuhan berdamai? Kau melakukan dosa nih, kau mencuri, kau melakukan kejahatan di luaran sana, ampun diampuni Tuhan kok. Mau kok Tuhan berdamai dengan kita. Saya juga seperti itu. Ketika saya minta berdamai dengan Tuhan, Tuhan menerima. Masa kita nggak mau berdamai dengan orang lain? Masa kita nggak mau berdamai dengan teman kita? Padahal dulu kita best friend. Ya, dulu dialah temanmu. Satu tongkronganmu. Tiba-tiba kau mendendam kepada dia. Kan udah ngeri kali lah. Udah ngeri lah. Ketika masih kompak-kompaknya dibikin di medsos. Sahabat sejati. Tak terlekang oleh waktu. Nah, ini dia hebat kali kalau judul-judul persahabatan itu. Tersinggung sedikit. Sudah. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Udah langsung berubah. Ternyata dia jahat. Ternyata kejam. Doh akan asing ipat dokoni be. Hiduplah berdamai dengan mereka. Mencintai perdamaian adalah mencintai kehidupan Tuhan Yesus. Dan jangan melakukan yang jahat. Jangan pernah merencanakan yang jahat kepada orang yang menjahatimu. Ingat itu. Jangan pernah merencanakan aja nggak boleh, apalagi melakukan. Jangan pernah merencanakan atau melakukan yang jahat kepada orang yang menjahatimu. Loh, kok kayak gitu Bang Pendeta? Epistel kita tadi yang mengatakan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya. Kalau mau membalas kejahatan orang lain, serahkan kepada Tuhan, bukan hakmu. Ada Tuhan yang berhak, berkuasa untuk itu. Kalau kamu merasa tersakiti, makanya orang Kristen sebenarnya selalu berdoa. Diejek-ejek pun iman kita itu, diejek-ejek Tuhan kita itu, dikata-katain di YouTube itu Tuhan kita itu, doa yang bisa kita lakukan. Karena bukan hak kita, itu hak Tuhan. Hati-hati, siapa yang mengambil hak Tuhan, siapa yang membalaskan dendam, dia telah mengambil hak Tuhan dan dia telah menyingkirkan Tuhan dari kehidupannya. Itu orang yang balas dendam. Ya. Jadi jangan pernah balas dendam, jangan pernah membalaskan. Karena apa? Tuhan telah kau usir dari kehidupanmu. Tuhan sudah mau balas dendam nih. Tiba-tiba kau katakan, awas kau Tuhan, aku yang membalaskan dendam. Berarti kau lebih paten dari Tuhan itu. Sok paten kau, hancur hidupmu. Itu ya. Makanya dikatakan pembalasan itu hak Tuhan. Bukan hak Pendeta David.
bukan hak si Angel, bukan hak Kak Donna, bukan ada hak kita. Pembalasan itu hak Tuhan. Oleh karena itu serahkanlah kepada Tuhan. Makanya di ayat 15 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada teriakan orang yang minta tolong. Makanya dikatakan seperti itu. Tuhan itu selalu memantau kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Kalau kita memang orang benar, kalau kau benar-benar orang yang benar, mata Tuhan tertuju kepadamu, telinganya kepadamu. Jadi jangan pernah berpikir untuk membalaskan. Kalau kau mengatakan, Tuhan aku merasa dibully, Tuhan aku merasa dihianati, aku selalu disakiti. Berarti kau merasa dong orang benar, kenapa takut? Ada Tuhan yang selalu melihatmu. Ada Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doamu. Sampaikan kepada Dia. Itu ya. Jadi anak-anak remaja, jangan pernah tanamkan kebencian, balas dendam dalam kehidupanmu. Tapi tanamkanlah perdamaian dan serahkan itu kepada Tuhan. Jangan ada anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin lagi mempunyai niat-niatan untuk membalas dendam. Stop balas dendam. Stop kekerasan. Di tengah-tengah keluarga juga seperti itu. Awas kok nanti ya, awas kok nanti ya. Kan sering kayak gitu kakak adik ya. Kakak adik misalnya karena adiknya dibela mama sama bapak, diancam sama kakak sama atau abangnya. Awas kok nanti ya, kalau mama nggak ada lagi ya. Siapa yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Aduh janganlah. Masa sama adik sendiri balas dendam? Awas kau nanti ya, katanya kayak gitu. Nah iya. Aku dulu kayaknya pernah kayak gitu ya. Tapi karena siap pudan aku, abang-abangku yang sering bikin gitu sama aku. Awas kau nanti ya, kalau udah pergi bapak ya. Ketakutanlah aku. Kalau begitu pergi bapakku, habislah aku kurasa nanti ditindas aku ini. Karena aku siap pudan kan. Janganlah buat. Jadi perasaan orang yang tertindas itu udah kurasakan itu. Jadi kakak-kakak, abang-abang, jangan pernah membuat ancaman-ancaman ke adikmu ya. Tapi sayangilah adik-adikmu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau pergi pun nanti bapak mama tetap kau sayangi. Bilang kayak gitu pula. Langsung udah kayak aku bikin teh manis dingin sama kau ya. Langsung dibilang kayak gitu pasti itu. Iya. Karena apa? Jangan juga menyakiti orang-orang benar. Serius, jangan pernah menyakiti orang-orang benar. Karena mata Tuhan loh. Kau mau berencana menyakiti orang benar, ada mata Tuhan melihat itu. Di sniper kau nanti dari jarak jauh. Jadi jangan coba-coba untuk merencanakan yang jahat kepada orang-orang benar. Ya. Ada lagi firman Tuhan mengatakan, jangan kau sakiti orang yang kuurapi. Karena ketika kau menyakiti orang yang kuurapi, akulah yang akan menjadi lawanmu. Itu kata Tuhan. Ya. Jangan pernah merencanakan yang jahat. Jadi ini yang menjadi pegangan bagi kita. Teriakan mereka akan didengarkan Tuhan. Kalau kita merasa orang-orang benar pada saat ini, semua remaja HKBP Jatiwaringin berteriak, Tuhan pulihkan kami dari masa pandemi ini. Mampukan kami untuk menghadapi masa pandemi ini. Itu yang bisa kita lakukan. Teriakan-teriakan minta tolong, teriakan-teriakan pembaharuan, itu yang harus dilakukan. Remaja-remaja berteriak bukan di jalanan. Remaja-remaja, anak-anak muda Kristen berteriaklah di dalam ruangan tertutup, berdoa kepada Tuhanmu. Bukan harus turun ke jalanan, bukan harus dengan bakar-bakar, bukan harus dengan demo. Itu bukan kemerdekaan. Ya. Orang-orang itu bukan orang yang merdeka. Itu orang-orang liar. Orang-orang liar. Maaf, sama seperti binatang yang di hutan sana. Suka-suka hatinya mau makan apa. Itu bukan orang merdeka, itu orang liar. Orang yang merdeka justru dia haruslah menyebarkan kemerdekaan itu kepada orang lain. Makanya ya, di negara kita ini ada kan geng anarko. Itu bukan orang merdeka. Mereka seperti anak-anak yang di pinggir jalan sana. Kami hidup bebas, kami pengen hidup bebas. Ada aturan atau misalnya maaf nih, yang geng-geng Vespa itu. Mereka mau bebas tapi mengganggu orang lain. Gimana itu? Bebas itu jangan mengganggu orang lain. Kan ada yang naik Vespa itu kan, yang sampai panjangnya mau sampai 5 meter. Semua jalan diambil satu Vespa, tapi dibikin bendera-bendera. Awak pun mau lewat naik mobil takut awak. Apanya ini? Mau tabrak nanti dituntut awak. Iya kan? Pernah kalian lihat itu? Tapi mereka mengatakan kami orang merdeka. Bukan orang merdeka itu. Orang liar. Jadi jangan ada anak remaja Jatiwaringin itu. Kami ingin bebas. Freedom. Bolo-bolo. Tetap ada aturan yang harus kau taati.
sepeda motor hanya bisa ditumpangi 2 orang. Mau kau bikin pun sebenarnya odong-odong pun kan itu kan melanggar undang-undangnya odong-odong kan. Padahal kita senang kalinya odong-odong. Ya, sambil nyanyi-nyanyi lagi tuh. Ulang tahun anak-anak dibawa nih odong-odong. Happy birthday to you. Katanya gitu kan. Iya. Bayangkan. Bukan itu kebebasan. Ada orang lagi, bukan kayak rambutku ini ya. Bukan kayak rambutku. Jangan nanti kalian bilang rambutku. Didirikan rambutnya anak-anak pang itu kan. Didirikan rambutnya. Udah itu masuk mereka. Ayo minta uang. Itukah kemerdekaan? Bukan. Kemerdekaan itu ketika saya merasakan sukacita, maka saya membagikan sukacita itu kepada saudara-saudara sekalian. Memberikan optimis, memberikan semangat kepada anak-anak remaja. Kita bisa bangkit melawan pandemi. Itu orang yang merdeka. Bukan menakut-nakuti. Bukan membuat orang tidak percaya. Gimana pandeminya? Aduh takut kali aku di rumah aja lah. Aduh begini. Itu bukan. Tapi kita katakan, kita harus bangkit. Makanya di semua ibadah HKBP Jatiwaringin, terapkan prokes. Selalu itu, terapkan prokes. Mulai dari 3M, tambah 5M, tambah lagi 6M. Nanti nggak tahu lagi mau tambah berapa ini. Jadi memang kita ini sekarang senang dengan angka-angka ya. PPKM level 4, turun PPKM level 3. Selalu dengan itu. Ada orang alumni 212, alumni 411. Disenang kali orang Indonesia dengan angka-angka. Saya nggak tahu apakah karena keseringan main togel, nggak tahu lah saya ya. Senang dengan angka-angka. Nah, apalagi orang mau menikah, dilihat dulu. Kita cari hari yang baik lah. Dipilihlah tanggal yang terbaik. 21. Nikahlah dia tanggal 2 Januari tahun 2021. 21. Nah, tahun depan berubah lagi. Kita bikinlah tanggal 2 bulan Februari tahun 2022. Senang sekali dengan angka-angka. Padahal belum tentu bahagia itu kan. Belum tentu bahagia. Yang menjadi semangat bagi kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, ayat 18 dikatakan di situ, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sambungannya ke bawah tadi. Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, siapa di sini yang pernah patah hati? Ada yang pernah patah hati? Bukan hal berpacaran saja ya. Jangan nanti, aku belum pernah berpacaran. Bukan hanya berpacaran. Orang-orang yang putus cinta dipakai lah ini. Untuk menghibur dirinya, orang-orang yang putus cinta sering dipakai ini. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sebenarnya ini bukan hanya untuk orang yang putus cinta ini. Orang yang patah hati itu adalah orang-orang yang disingkirkan. Orang-orang yang dilupakan. Tapi ingat, Tuhan dekat kepada mereka. Jadi kalau orang Kristen, kalau kamu merasa sedih, atau kamu merasa berkecil hati, imanmu sering dihina-hina, Tuhan dekat sama kau. Ya, atau kau sering dibully di sekolah, atau kau sering disakiti di sekolah, Tuhan dekat sama kau. Tapi emang pendeta nggak pernahnya, tetapnya aku dibully, tetapnya aku disakiti. Nanti sabar, nanti akan ada waktunya. Siapa tahu Tuhan merubahkanmu dari orang yang dibully, siapa tahu kau nanti jadi bosnya. Nggak tahu kita itu. Ya, ketika dia masih SMP, dia jagoannya, dialah preman di sekolah itu. Setelah besar, yang preman itu tadi mampunya hanya apa? Hanya bekerja di pinggir jalan sana. Yang sering dibully itu menjadi menteri. Wah, hebat kan? Iya, jadi menteri. Nggak usah dulu jadi menteri. Jadi orang sukses. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Yang jelasnya Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Orang-orang yang patah hati. Tuhan melindungimu. Ya, jadi anak-anak remaja itulah kemerdekaan kita. Remaja HKBP Jatiwaringin harus menjadi orang yang optimis. Remaja HKBP Jatiwaringin yang merdeka harus orang yang taat dan tinggal di dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Karena melalui firman-Mu hari ini, semangat kemerdekaan kami semakin disempurnakan. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan yang selalu menemani kami ketika kami harus berseru-seru.
harus berteriak-teriak dalam doa kami, dalam pergumulan dan persoalan kehidupan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa permohonan kami. Berikan yang terbaik kepada kami, seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami benar-benar tinggal di dalam kebenaran-Mu. Dan kami memohon kepadamu Tuhan dari kerendahan hati kami. Sendengkan telingamu kepada doa kami. Arahkan, lihat kami, tatap kami di dalam pergumulan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan anak-anak remaja ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang telah Tuhan pilih. Anak-anak yang Tuhan cintai. Biarlah Tuhan yang selalu membentuk karakter mereka. Supaya mereka menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang mencintai kehidupan. Anak-anak remaja yang mencintai Tuhannya di dalam kehidupannya. Sehingga melalui remaja HKBP Jatiwaringin ini, benar-benar Tuhan persiapkan menjadi anak-anak muda yang penuh harapan dan sukacita di hari-hari yang akan datang. Ketika mereka melakukan dosa, ampuni mereka Tuhan. Ingatkan mereka, supaya mereka tidak mengulangi dosa itu lagi, tetapi mereka tinggal di dalam hidup baru. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Amang atas firman-Nya pada hari ini. Wah, teman-teman, ternyata kita dapat banyak banget pelajaran-pelajaran yang dapat kita lakukan sebagai remaja HKBP Jatiwaringin. Itu tadi Amang Pendeta David mengucapkan bahwa kita harus menjadi remaja yang optimis dengan cara menyukai kehidupan kita. Karena orang yang menikmati hidup itu artinya orang yang bersyukur. Terus kita juga belajar bahwa kita harus selalu menjaga lidah dan bibir kita. Karena kita sudah hidup di zaman yang mungkin banyak sekali kepalsuan, banyak sekali berita-berita hoaks yang terkadang kita suka telan secara mentah-mentah tanpa kita olah. Yang terakhir, kita harus menanamkan perdamaian dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Karena kalau kita menanamkan perdamaian, kita memiliki hidup yang tenang. Oke, sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing. Karunia itu kami serahkan Allah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di surga. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu teman-teman remaja semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay dulu karena kita akan foto. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti ibadah remaja di minggu-minggu ke depannya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Halo, foto dulu. Oke. Untuk halaman pertama. Iya, berikan senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Ya ampun, senyumnya manis-manis banget semua. Yuk, halaman kedua. Terima kasih Emang Manik senyumannya. 1, 2, 3. Joshua terlalu dekat kameranya Joshua. Oke, halaman 3. Wah, ayo Gaby, Clara senyum. 1, 2, 3. Terima kasih Hiskia. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Terima Minggu. kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih semua Mang Pendeta, Inang Sintua, semua adik-adik. Dadah. Apakah kita sudah bisa live juga? Ibu koordinator, Ibu Belum, Kak Indah. Mamang, kita doa penutup dulu. Oh.